Lu studio itu tuh udah berapa lama lu ngediriin itu loh? Studio Pixel, Cafe itu. Pixel Cafe Pixel Cafe itu udah berapa lama sih? setahun. Setahun. Dan udah berapa klien nih? Udah berapa customer nih? Ini masih di bawah 20. Terakhir kali paling gede itu 1 juta. Juta. Itu bayarannya. Sheesh. Sebelum gue mulai ke video, gue mau introduksi dulu nih. Kita ngomong sama siapa? Kita ngomong sama Kevin. Ini Kevin nih, Kevin temen gue ini. Dia tuh sangat gimana ya gue bilangnya, bagus dalam kamera, ya ambisius. Cuman dia tuh nggak terlalu banyak attraction gitu di studio dia. Jadi gue pengen buat kalian yang rumahnya deket dia, yaitu rumahnya deket Cibubur, please kalian minta request dia. Dia buka setiap Sabtu Minggu, dan kalau kalian mau request, kalian bisa datang aja ke website dia, namanya Pixel Cafe. Jadi ya, oh iya, dan sebelum gua mengakhiri section ini, gua mau bilang dulu, ini yapping bersama Wizy ini gak cuman gua yapping doang. Kalian juga bakalan ketemu sama orang-orang yang gue bisa bilang interesting, atau orang-orang yang mungkin menarik banget untuk sebagian orang ya, representasi. Dan orang yang kita representasiin ini adalah bagaimana rasanya mulai bikin studio kamera, dan seberapa lamanya dia hanya buat dapetin customer itu. Jadi ya, daripada kalian banyak menunggu, enjoy the video. Pin, lu belajar kamera tuh dari kapan, Pin? Kamera gitu loh. Kamera. Iya. Awalnya 3 tahun lalu. Itu kenapa itu? Gara-gara iPhone. Allah, iPhone, ya iPhone. Waktu itu kan emak gue pertama kali beli iPhone 8. Dari situ gue belajar kamera. Soalnya kamera bagus banget sumpah. Dari awal gue pakai HP 1 jutaan Redmi, udah hancur parah, kamera burik. Pindah ke iPhone 8 tuh rasanya kayak surga neraka. Itu benar-benar awal belajar lu pakai kamera dari situ. Iya, dari situ. Dari iPhone 8. Itu dibeliin kamera tuh karena kenapa itu tiba-tiba lu dibeliin kamera gitu? Karena gue nunjukin foto gue ke bapak gue. Bapak gue bilang, beli kamera aja yuk. Ya gue nggak nolak dong. Itu mah gua mau udah mikir 2 kali. Itu mah gua paling minta ke bapak gue, kamera yang kecil aja udah, yang enak gue dipakai. Awalnya gue pengen kamera yang kecil, cuma mahal kamera kecil. Iya sih, mahal, terus kualitasnya nggak sebagus kamera yang gede. Iya sih. Di harga yang sama, mending kamera yang gede aja sekalian profesional, bisa buat jangka panjang. Lu studio itu tuh udah berapa lama lu ngediriin itu loh? Studio Cafe itu. Pixel Cafe Pixel Cafe itu udah berapa lama sih? Setahun. Dan udah berapa klien nih? Udah berapa customer nih? Sejauh ini masih di bawah 20. Terakhir kali paling gede itu 1 juta. Juta. Itu bayarannya. Sheesh. Itu lu baru, itu masih baru kan? Masih fresh kan itu? Enggak, itu udah yang berkali-kalinya. Sebelumnya gue cuma dibayar 100.000, 200.000, paling tinggi sebelumnya itu cuma 500.000. Paling tinggi 1 juta doang itu. Pas udah akhirnya gue ningkatin harga, karena emang udah harus ningkatin harga, karena kan kualitas skill juga udah lumayan lah. Lu punya rencana buat expand gak sih ke contohnya di luar Jabar gitu? Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Kayaknya nggak mungkin sih. Belum mungkin. Iya sih. Tapi lu ada rencana nggak mau dapetin partner gitu di Pixel Cafe gitu? Contohnya gua nih ya, gua bantu lu. Nanti kita tinggal share aja itu project dapat berapa kan ya? Lu ada rencana gitu gak sih? Dapat partner? Ada. Jadi kalau misalkan gua ada ini apa sih namanya? Kalau misalkan gue udah punya kamera kedua nih, ya gue pengen orang lain yang ngoperasiin gitu. Sedangkan gue kamera utama, kamera kedua yang
orang lain gitu. Jadi orang lain gitu yang iniin, lu tinggal duduk belakang gitu, gak usah ribet-ribet. Enggak, gue tetap kerja bareng. Lo pernah nggak sih ngeliat fotografer wedding tapi fotografer ada 2 atau 3 malah? Oh, Nah, ngerti kan? ngerti. Jadi modal dari gue yang gunain kameranya orang lain yang kerja sama gue. Jadi ujung-ujungnya pakai kamera gua gitu. Ya, kamera gue. Tuh. Jadi ibaratkan bos sama karyawan lah, ngerti nggak sih? Oh, jadi misalnya kan karyawan kan masih baru kan ya, masih harus di-adjust. Ya berarti lu yang iniin gitu. Oh, ngerti. Ya. Tapi kalau misalkan orang lain udah punya kamera, terus pengen kerja sama di bisnis gua, ya ayo aja, gitu. Lu kan bilang rencana lu Pixel Cafe ini kan kliennya nggak terlalu banyak kan kata lu. Itu seberapa frekuen gak sih? Klien lu tuh seberapa frekuen lu nerima klien atau klien lu ke lu tuh seberapa frekuen itu? Kata-kata berapa, kayak sebulan 1 klien atau 2 klien atau seminggu dapat 1 kayak gitu, seberapa frekuen? Sangat tidak frekuen. Tapi yang nanya banyak, yang sableng banyak. Oke nggak sih? Kayak orang minta, boleh nggak 300.000 foto, video, edit, full day? Wah. Kata gue mah, gila lo. Udah jutaan kali, kayak segitu. Tapi dari rata-rata ini se-frekuen ini berapa dah? Berapa customer dah? Nih, kasih range setahun dah, berapa frekuen? 40% ya. 40% kan lu dibilang di bawah 20, berarti bisa 5, bisa 6. Iya kan? 5-6 customer. Tapi lumayan sih. Ya. Untuk yang baru buka bisnis kayak gini tuh lumayan sih itu. Ya, apalagi gue masih freelancer kan. Gue masih sekolah juga, jadi belum bisa full day banget gitu. Karena gue buka jasa juga dari Sabtu Minggu doang, nggak mungkin seminggu penuh gitu. Misalnya kalau emang buka jasa seminggu penuh, lu pengennya gimana ini? Apa namanya rencananya? Seminggu penuh, gue pengen minta modal ya, untuk dimodalkan lagi untuk upgrade kamera terutamanya. Yang pasti sih gue butuh 2 kamera, butuh 2 personel juga. Gue akan ningkatin harga sekitar 500.000 per jam, minimal pemesanan 2 jam. Oh, Gitu. Jadi 2 jam gitu. Ya. Minimal ya. Nih, lu kan bikin tim kamera. Rencana lu berapa dah? Berapa orang per tim kamera itu? Misalnya kalau kan lu company lu bikin tim kamera, satu tim itu berapa? Satu tim. Iya, pengennya berapa orang? Gue pengennya 3 orang. 3 orang per tim. Ya, jadi 2 fotografer, 1 videografer. Tapi kalau misalkan kliennya minta budget, maksudnya kliennya punya budget lebih, ya videografernya 2, fotografernya 2. Gitu. Jadi tergantung klien gitu. Tergantung klien. Misalnya kalau wedding itu bisa 4 gitu. 4 orang. Ya, kalau wedding sih tergantung ya. Kalau misalkan ruangannya gede banget ya perlu personel yang banyak, karena untuk ngincar momen yang momennya kan sedikit ya, terus juga singkat banget, makanya butuh banyak personel. Quantity sama quality-nya harus harus quality juga harus dijaga gitu. Jadi nih kan lu pengen di market ini kan susah kan ya. Kalau lu berhasil, lu pengen nguasain market apa selain market kamera ini? Selain market kamera ya. Gua pengen nguasain market maksudnya kameranya spesifik fotografer atau gimana? Iya, maksudnya selain fotografer kan market kan selain kamera. Pas gue ya selain market kamera, market foto, lo pengen nguasain market apa lagi gitu? Oh, iya. Gue pengen nguasain market di sektor pariwisata kali ya, bahasa gitu. Oh, kalau bahasa itu mas kalian ajak temen gue si Kevin itu aja gak sih? Tapi itu buat nanti aja, nanti gue tanya aja ke dia nanti gimana cara nanyain dia Kevin itu dah punya. Emang sih. Ya gue liatnya sih gitu, bikin pariwisata kayaknya menarik aja kalau misalkan gue bisa ngelihat negara luar lah selain Indonesia. Gue juga pengen bro, kan negara luar. Pengen explore gitu.
Ya sejauh ini sih gue mau fokus di kamera dulu. Jadi fokus satu dulu, baru yang lain. Ya. Langkah kecil, baru langkah besar. Maksudnya? Langkah kecil dulu, Hah? nanti kalau udah bisa langkah besar, baru pakai ninjak langkah yang besar gitu. Benar. Ya gitu. Dan terakhir nih. Lu kan pengen belajar Jepang kan? Pengen ke Jepang kan? Lu rencananya di Jepang itu pengen ngapain? Pengen ngapain dah? Di Jepang gue sebenarnya pengen satu belajar. Ya. Belajar dan belajar. Yang terutama gue pengen ningkatin akademis gue. Terus yang kedua gue pengen ningkatin adab dan moral gue. Karena di Jepang itu kan emang taat peraturan banget ya. Iya. Ya di situ gue pengen ningkatin itu. Terus juga gue pengen nyari keluarga dari Jepang. Kalau udah terakhir ya. Harusnya gampang sih nyari keluarga. Ya. Gampang. Nyari keluarga di Jepang mah gampang, so. Ya. Apalagi kan lagi pada nyari-nyari tuh. Orang Indo aja yang dari itu, lu tau gak yang kasus kemarin dulu? Yang orang Indonesia, orang Indo itu peluk-peluk sama orang Jepang itu loh. Enggak. Saking parahnya itu, lu tau gak? Nggak tahu gue. Yang gue tahu beberapa orang Indonesia tuh gampang banget dapat pacar Jepang. Emang karena susah, cok. Dapat cowok sono tuh bener-bener gimana ya, susah gitu. Maksud gue ya mereka nggak mau pacaran gitu karena ya mereka ngelihat situasi dulu, karena kan ekonomi mereka emang susah kan, apalagi dengan penduduk mereka yang mulai menurun, makanya kan susah. Jadi bener-bener kalau sama lu ya bisa sih, cuman ya sono agak strict juga, tapi mendingan strict gak sih daripada di sini, buset ya. Enggak sih, kalau di sono problem pertamanya mereka itu apa ya, nggak percaya agama kan. Iya, ada yang nggak percaya agama, ada yang ada. Ya. Tapi Kyoto tuh rata-rata percaya agama, ya. Walaupun Kyoto tuh rata-rata budaya, cuma kan mereka kan tunjukin sendiri mereka percaya agama. Ya, cuma mereka di sana tuh nggak ngelarang namanya pergaulan bebas, seks bebas, tau nggak sih? Oh iya, ya. Oh iya, kemarin kan mereka kan naikin tuh. Ya, jadi bagi mereka anak SMA, gadis SMA yang udah melakukan itu biasa aja, ngerti nggak sih? Sedangkan di Indonesia kan kalau udah kayak begitu udah di strict banget kan. Iya. Udah nggak diterima sekolah dan lain-lainnya gitu. Ya di Jepang kayaknya bakal susah sih kalau bikin keluarga. Gitu aja sih problemnya. Iya. Apalagi nyari yang seiman itu lebih susah lagi. Nih, ini terakhir, ini kata-kata terakhir. Advice lo apa nih? Kata-kata apa namanya? Apa yang harus dilakuin nih kalau lu pengen dapetin mimpi nih? Advice lu apa? Jangan ngocok. Oke, that's enough for today. Makasih semuanya yang udah nonton ya. Aduh. Oke. Wheezy out.